Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Ivoy di SP93. Oke, namun sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang selalu support gue, yang selalu mendukung gue dengan karya-karya gue atau ya video-video yang gue buat. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian semua. Dan buat kalian semua yang baru mantengin channel gue, jangan lupa tonton video gue sampai habis. Jangan lupa share video gua, like juga video gua, dan jangan lupa subscribe channel gua biar gua lebih termotivasi lagi untuk mengembangkan channel gua lebih baik lagi. Dan yang paling penting jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga biar lo semua gak ketinggalan video-video terupdate dari SP93. Oke, di video kali ini gue akan membahas sebuah kisah nyata yang terjadi di tahun 1955 yang mana beberapa waktu ini sempat kembali mencuat tentang kisah nyata ini, dan banyak versi yang mengangkat atau membahas tentang kisah ini, dan inilah versi dari SP93. Ada sekelumit kisah nyata yang terjadi pada sebagian bangsa di negara kita ini, yang bahkan sebagian diantaranya sudah dilupakan. Namun sayang juga sih, peristiwa yang penuh dengan pelajaran banyak yang terlupakan begitu aja, bahkan tidak pernah tersinggung di pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah. Generasi selanjutnya, baik kita ataupun anak-anak, banyak yang tidak pernah tahu jika ada suatu desa yang penduduknya nyaris sama sekali dengan kaum Sodom Gomora. Ya, kaum yang senang bermaksiat, kaum yang senang berjudi dan lain sebagainya lah ya. Itu bukan cuma hisapan jempol belaka guys, itu pun ada dan terjadi di sebuah dusun yang pada akhirnya harus terkubur seluruhnya dalam satu malam. Hanya dengan satu malam dusun tersebut terkubur habis dengan warga-warga di dalamnya. Kenapa bisa demikian? Oke, inilah kisah tentang Dukuh Lagetang yang termasuk dalam wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, dan kejadian ini terjadi pada tahun 1955. Pada saat itu, Dukuh Lagetang yang terletak di desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara, merupakan sebuah dukuh yang makmur. Berbagai kesuksesan di bidang pertanian menghiasi kehidupan di Dukuh Lagetang tersebut. Penduduknya sendiri cukup makmur, dan kebanyakan mayoritas itu adalah para petani yang cukup sukses. Mereka bertani sayuran seperti kentang, wortel, kubis, dan lain sebagainya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Lagetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tapi mereka malah panen berlimpah. Bahkan kualitas buah dan sayuran yang dihasilkannya juga lebih baik daripada yang lainnya. Namun, bukannya mereka bersyukur dengan segala kenikmatan yang telah mereka dapat, mereka malah mensyukurinya dengan cara bermaksiat. Ya, barangkali ini bisa dinamakan sebagai istiroj atau disesatkan Allah dengan cara diberi rezeki yang banyak, namun orang tersebut akhirnya makin tenggelam dalam kesesatan. Masyarakat Dukuh Lagetang ini pada umumnya adalah ahli maksiat. Perjudian di dukuh ini merajalela di mana-mana. Begitu pula minum-minuman keras. Tiap malam mereka mengadakan pesta lengger atau sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan yang sering berujung pada perzinahan. Ada juga anak yang malah melakukan perzinahan atau kemaksiatan bersama dengan ibunya sendiri. Pokoknya berbagai kemaksiatan lain pun sudah demikian parah di dukuh ini. Hingga pada suatu malam, tepatnya tanggal 17 April tahun 1955, turunlah hujan yang sangat lebat di Dukuh Lagetang ini. Tapi masyarakat Dukuh Lagetang ini ya masih aja tenggelam dalam kemaksiatannya.
berulah pada tengah malam hingga hujan pun reda. Namun tiba-tiba barulah terdengar suara yang sangat keras seperti sebuah bom besar yang dijatuhkan di sana, atau seperti suara benda yang teramat berat jatuh. Suara itu terdengar sampai ke desa-desa tetangganya. Namun malam itu tak ada satu orang pun berani keluar. Ya, karena selain suasana yang teramat gelap, jalanan pun licin di daerah tersebut. Hingga pada pagi harinya, masyarakat yang ada di sekitar Dukuh Lagetan yang merasa penasaran dengan suara yang amat keras itu barulah keluar rumah dan ingin memeriksa bunyi apa yang semalam terdengar sangat keras itu. Namun mereka sangat dikagetkan ketika dari kejauhan terlihat puncak Gunung Pangamungamun sudah terbelah. Dan mereka lebih kaget lagi, lebih kaget bukan kepalang ketika melihat Dukuh Lagetang yang sudah tertimbun tanah dan menjadi ya kayak semacam bukit gitulah. Pecahan dari Gunung Pangamungamun yang menimpa ke Dukuh Lagetang ini itu mengubur seluruh dukuh beserta warganya. Dukuh Lagetang yang tadinya berupa lembah kini sudah menjadi sebuah gundukan tanah yang baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya pun mati dan gegerlah di kawasan Dieng tersebut. Seperti yang pernah diceritakan oleh salah seorang saksi yang bernama Toyib, yang mungkin sekarang sudah berusia kurang lebih 71 tahun, dimana pada kejadian di Dusun Lagetang tersebut dia baru berusia 11 tahun. Akan tetapi di sini Toyib menjelaskan ketika suara itu terdengar keras di malam hari, tidak ada satu orang pun dari warga desa yang berani keluar rumah. Akan tetapi karena gelapnya malam dan hawa dingin menusuk tulang, warga pun benar-benar yang mendengar suara itu mengejutkan itu tidak berani keluar untuk memeriksanya. Baru esok paginya diketahui ternyata suara itu berasal dari longsoran lereng sisi tenggara Gunung Pangamungamun yang tepat menimpa Dukuh Lagetang. Bukan saja tertimpa, tapi juga berubah menjadi sebuah bukit yang mengubur seluruh dukuh beserta warganya. Dukuh Lagetang yang tadinya berupa lembah kini berubah menjadi gundukan tanah yang menyerupai bukit. Menyadari akan peristiwa itu, sontak masyarakat di sekitar Dukuh Lagetang terkejut. Kemudian banyak yang berteriak, "Ya, Lagetang guntur, Lagetang guntur." Situasi itu menjadi ramai dan membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melihat lokasi kejadian. Walaupun dusun lain juga sama, tapi Dukuh Lagetang ini sudah terlalu parah, terutama maksiat-maksiat masalah seks bebas, ujar Toyib. Dan dari 351 korban jiwa, terdapat 19 orang yang berasal dari luar Dukuh Lagetang. Sementara itu, masih ada 2 warga asli Lagetang yang selamat dari bencana tersebut. Yang hidup cuma disisakan 2 sama Allah, itu perempuan semua. Mungkin disisakan 2 biar untuk sejarah keadaan desa ini, tapi sekarang sudah meninggal dunia. Itu pernyataan dari Toyib selaku saksi mata. Masyarakat sekitar terheran-heran, seandainya Gunung Pangamungamun hanya sekedar longsor, maka longsorannya itu pasti akan menimpa lokasi di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini jelas bukan kejadian longsor gunung semata, karena di antara Dukuh Lagetang dan Gunung Pangamungamun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang pun masih ada. Namun sungai dan jurang itu sama sekali tidak terkena longsoran. Jadi kesimpulannya adalah potongan gunung dari Gunung Pangamungamun itu dia meloncat atau terbang melewati jurang dan juga sungai tersebut. Jadi ketika si gunungnya itu patah, dia melewati sungai dan juga
jurang. Jadi seakan-akan terbang menimpa ke Dukuh Lagetang ini. Dan untuk memperingati kejadian tersebut, maka pemerintah setempat mendirikan sebuah tugu yang hari ini masih ada dan bisa dilihat oleh siapapun. Tugu tersebut ditulis dengan plat logam, tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Lagetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pangamun-Ngamun pada tanggal 16 atau 17 bulan 4 tahun 1955. Selain seorang saksi tragedi Lagetang, Suhuri warga Pekasiran yang kini berusia sekitar 72 tahun mengatakan bahwa musibah itu terjadi di malam hari sekitar jam 11 malam. Saya dan beberapa teman malam itu tidur di masjid. Saya baru dengar kabar Gunung Pangamun-Ngamun longsor jam 3 pagi, ujarnya. Suhuri mengaku lemas seketika begitu mendengar kabar tersebut karena kakak kandungnya Ahmad Ahyar beserta istri dan 6 anaknya tinggal di dusun Lagetang. Namun Suhuri maupun keluarganya dan warga lain tidak berani langsung ke dusun yang berjarak sekitar 800 meter dari pusat desa Pekasiran karena beredar kabar tanah dari lereng Gunung Pangamun-Ngamun masih terus bergerak. Lenyapnya desa Lagetang dan penghuninya juga menyimpan misteri yang sangat luar biasa karena Suhuri dan beberapa warga desa di Pekasiran lainnya seusianya yang kini masih hidup mengatakan antara kaki gunung sampai perbatasan kawasan pemukiman di dusun itu sama sekali tidak tertimbun, padahal jaraknya hanya beberapa ratus meter. Sementara gejala lereng gunung akan longsor pun itu sudah diketahui 70 hari sebelum kejadian. Para pencari rumput, pakan ternak dan kayu bakar untuk mengasapi tembakau, ranjangan di samping untuk memasak juga melihat ada retakan memanjang dan cukup dalam di tempat itu. Tapi tanda-tanda itu tidak membuat warga desa setempat untuk waspada. Meski sering jadi bahan obrolan di Lagetang, orang baru menghubung-hubungkan soal retaknya di gunung itu setelah Lagetang kiamat. Waktu itu semua orang tercengang dan suasana mencekam terlihat di seluruh kawasan dusun Lagetang terkubur longsor oleh tanah. Tak ada sedikit pun bagian rumah yang kelihatan. Tanda-tanda kehidupan penghuninya dan juga lain sebagainya itu sudah lenyap. Sungguh, kisah tenggelamnya Dukuh Lagetang ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seketika itu tak hanya terjadi di masa lampau, di masa para nabi, tetapi azab itu pun bisa menimpa kita di zaman sekarang. Bahwa sangat mudah bagi Allah untuk mengazab manusia-manusia lainnya dan manusia-manusia yang durjana dalam hitungan detik. Andaikan di muka bumi ini tak ada hamba-hambanya yang bermunajat di tengah malam menghiwa ampunannya, mungkin dunia ini sudah kiamat. Oke guys, itulah dia tadi kisah nyata yang terjadi pada tahun 1955 di mana tenggelamnya Dukuh Lagetang hanya dengan satu malam. Semoga banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian tersebut dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Gimana menurut kalian? Dan satu lagi, buat kalian semua yang punya cerita-cerita misteri atau kejadian-kejadian misteri atau pengalaman-pengalaman horor pribadi yang mau gue share dan mau gue jadiin konten di YouTube gue, kalian boleh untuk mengirimkan kejadian-kejadian horor kalian atau pengalaman-pengalaman horor pribadi kalian ke email voiceselfie@gmail.com yang nantinya akan gue ceritain di konten gue.
Dan terakhir, gue Info dari SP93 pamit. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.